mahasiswa inspiratif dari mahasiswa PB Unsur. Dan kali ini kita sudah menghadirkan narasumber yang inspiratif, keren banget, Masya Allah banget. Langsung aja kita panggilkan Teh Hanifah. Ayo. Oke. Kita senang sekali bertemu Teteh ya. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Kita manggilnya Teh Ali aja ya. Boleh. Santai. Kita ngobrol santai ya. Dan kita belum perkenalan dari Iya, belum kenalan ya. Mau coba dulu ya, aku dulu. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Salsi. Dan aku Muna. Dan kita sudah bersama dengan Teh Hanifah Alia. Kita panggil aja Teh Alia. Ya, siapa dulu? Nah, teman-teman, Teh Alia ini merupakan salah satu aktivis kampus dan juga mahasiswa juga ya. Iya. Kalau dosen kita yang Oke, dia tuh di kampus ini, kok dia tuh ya? Teh Alia ini adalah mahasiswa berprestasi. Oh my god! Wow! Unsur 2023. baik juara satu ya kan ya? Iya. Iya, kok ragu? Ada Satu tingkat fakultas. Iya, satu tingkat fakultas. Yes. Dan ketua himpunan mahasiswa ekonomi syariah. Oh ya Allah. Mahasiswa berprestasi iya, ketua himpunan ekonomi Juga syariah iya. iya. Dan TA ini berhasil menjadi juara kedua. Juara kedua dalam acara Kuala Lumpur Entrepreneur Youth Summit 2023 dalam kategori The Most Impactful Islamic to say ya. Wow. Sama anget, masih anget ya? Masih anget. Seanget itu. Seanget itu kan? Semalam baru landing. Oh, Masya Allah sekali. Jadi itu acara eksklusif. Aduh, Masya Allah, makasih ya Teh. Udah mampir ke bisik. Ini episode 1 loh. Iya, episode Khusus dikhususkan untuk Teh Alia. Nah, dan kita merupakan sebuah kebanggaan bisa mengundang Teteh di acara kali ini. Dan acara ini baru ada. Dan semoga berlanjut sampai Pasti percaya sama apa yang kamu dikat ya itu. Gak mau. Oke, tadi ngomong soal Malaysia, kita mau tahu boleh dong diceritain sedikit gimana sih waktu di Malaysia kemarin keseruannya di sana di Malaysia ngapain aja sih Teh? Ngapain Selama aja? di Malaysia itu? apakah naik pesawat turun naik lagi? Berangkat pulang lagi. Sebelumnya boleh tanya dulu ini temanya apa? Oh iya, kita temanya prestasi dan organisasi dan prestasi. Boleh mau perkenalan diri dulu juga. Mau perkenalan Aku Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih buat Muna dan Salsi. Heboh banget ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Hanifah Nisa. Biasa dipanggil Hanifah sama dosen, tapi sama teman-teman alhamdulillah dipanggil akrab sebagai Alia atau Al. Teh Al ya. Teh Al jadi supaya simpel. Aku adalah salah satu mahasiswa semester 5B Ekonomi Syariah Unsur. sama apa? Iya, kayak gitu. Langsung dijawab aja. Iya. boleh tadi keseruan di Malaysia kemarin. Mungkin ini disclaimer ya bahwa kemarin itu adalah perdana first time-nya aku ke luar negeri. Wah, seru banget. Pokoknya di umur segini baru pertama kali ke luar negeri kayak Iya, bangga banget dari Banget ya. Aku juga dulu. nggak justru aku mau.
berangkatnya ya. Apakah ada problem atau gimana gitu, dan sama siapa? Sama siapa? Mungkin aku ceritain dulu struggle-nya aku bikin Iza ya. Karena Oh, itu yang iya, benar-benar. Karena nih. dan itu tuh bukan sebuah hal yang gampang ya Teh ya. Saya aku nyoba Dengan bismillah pun udahlah gitu. langsung alhamdulillah. Oke, jadi sebetulnya permintaan atau undangan pihak lembaga, pihak kampus ke kita nih yang kemarin berangkat itu udah sekitar, mungkin kalau bisa dihitung kasar itu sebulan yang lalu lah ya. Jadi ada lumayan maksudnya gap waktu yang agak lumayan cukup buat bikin esai. Tapi kadarullah waktu itu kan masih sibuk dengan awal periode. Kalian juga tadi kalian juga udah notice tadi bahwa ya alhamdulillah aku diamanahkan sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah, yang masya Allah di awal periode itu pasti semua organisasi itu hektik dengan sertijab, terus ada juga rapat kerja dan lain sebagainya. Banyak yang harus diurus. Tapi di sisi lain aku juga punya kewajiban dan punya responsibility untuk bikin izin, karena aku udah diamanahkan kan ya, aku udah dipercayai untuk berangkat ke sana. Jadi waktu itu tuh selama persiapan izin itu aku sambil juga menjabani kegiatan-kegiatan organisasi. Iya gitu ya Teh. Ya, jadi ya misalnya kalau organisasi itu biasanya pulang sore, setelah pulang coba-coba untuk bikin outline, coba-coba untuk bikin judul sih. Awalnya itu bikin judul, dan yang paling sulit itu teman-teman pasti juga ngerasain bikin judul. Jadi bikin judul itu complicated banget, karena dari judul semua bermula gitu kan. Oh iya, Karena kalau misalnya udah ada judul, udah ada selanjutnya kita bikin outline, insya Allah akan berjalan ya kan ya, kita dengan riset data dari internet, dari buku-buku, dari jurnal itu udah insya Allah bukan mudah juga ya, tapi udah berjalan let it flow lah gitu. udah kelihatan gitu ya, udah ada semua peran seperti apa semua. gitu insya Allah. Nah itu tadi, jadi di awal kehektikan aku di organisasi, aku dibenturkan dengan aku harus bikin judul dan outline kayak gitu. Nah Baik sih pokoknya. waktu itu alhamdulillah ada bimbingan juga dari Kak Prodi aku, Pak Uus Sayani. Halo Pak Uus. Bukan dulu. Untuk Pak Uus. Jadi masya Allah beliau bimbing aku dari awal. Beliau itu banyak ngasih advice bahwa Zai itu harus yang memang update, yang memang terhangat apa yang sedang diperbincangkan. Nah karena kita konsentrasinya itu ekonomi, jadi aku udah berbincang juga, udah diskusi sama Pak Bos, kita bikin judul yang temanya itu, tema besarnya itu adalah mengenai casual coupling sungguh. Kalian tau nggak casual coupling sungguh? Kayak kita udah kenalan sih Teh. Iya. Baru kenalan sama Oh baru Baru satu pertemuan. bikin mama lah ya? Iya. Nah iya. Jadi intinya itulah tema besarnya casual coupling sungguh. Boleh teman-teman langsung searching casual coupling sungguh itu apa? Tema besarnya itu, tapi ya itu tadi aku harus struggle lagi gimana menyusun kata dan apa yang akan dikonsentrasikan dalam tema besar itu kayak gitu. Ya alhamdulillah akhirnya ada judulnya di SSC juga sama Pak Uus. langsung Malaysia. Hah? Enggak. Belum, tidak semudah itu. Kirain saya dapat judul. Udah dapat judul, nangis dulu nyusunnya. Karena tidak segampang itu. Iya. Karena titelnya ini abroad, kita keluar negeri, kita meskipun kita Indonesia, tapi kita harus bisa sebaik mungkin pakai bahasa mereka. Bahasa apa? Filipina. Jadi Malaysia itu kan mereka sebenarnya Melayu, cuman mostly mereka itu pakai English. Dan kebetulan di Kuala Lumpur ya. Iya betul. Jadi di KL itu mostly kampus-kampus perguruan tinggi kayak gitu, pembelajarannya pakai native speaker, terus juga pengantarnya itu pakai bahasa asing, mostly Inggris dan Arab. Ya. Jadi itu tadi ya bahwa mereka itu pengantarnya kebanyakan bahasa Inggris, dan dari pembimbing kita Pak Us juga menyarankan dan sedikit mengharuskan bahwa kita harus pakai bahasa Inggris. Di situ
jadi bebannya dua kan, kita harus bikin desain, kita harus translate, kita juga harus menghafalkan apa yang kita akan presentasikan gitu. Nah di situ agak bergetar ya di bangku ini. Aku juga bergetar. Tapi alhamdulillah Allah kuatkan, Allah mudahkan juga dengan bantuan Bapak juga kan gitu, dibantu, direvisi dan lain sebagainya. Ini sedikit cerita. Revisi terakhir hari Minggu sebelum keberangkatan di jam 10 siang. Siang kan berangkat Senin ya Teh? Iya. Jadi posisinya itu aku belum translate, aku belum ngafalin untuk presentasi. Masya Allah, tapi ya dengan segala bukan hambatan ya, berarti dengan segala cobaan ya, cobaan itu Allah mudahkan ngafalnya, Allah mudahkan dibantu juga sama Pak. Pokoknya intinya dari 0 sampai finishing si desainnya ini sama Pak Agus sih, dibantunya banyak kayak gitu. Alhamdulillah. Mungkin lanjut kita bahas cerita Malaysia. Jadi kayaknya ada excitednya jalan-jalan nih kayaknya. Oh iya, ada waktu nggak sih buat jalan-jalan? Sebetulnya KIS ini atau Kuala Lumpur Entrepreneur Youth Summit 2023 itu dipelopori oleh mahasiswa dan mungkin alumni yang berkuliah di Malay gitu. Jadi mereka itu sebetulnya orang Indonesia yang abroad di sana. Gitu. Jadi ada kebanyakan orang Medan, orang Pekanbaru, terus ada juga orang Riau. Jadi mereka sebenarnya bisa bahasa Indonesia juga ya? Iya betul. Ternyata fun fact-nya di sana itu kan internasional ya, internasional itu dari beberapa penjuru dunia itu sekolah di sana, dan yang paling banyak itu adalah mahasiswa Indonesia. Wow. Dan fun fact juga, aku tanya kok bisa gitu mahasiswa Indonesia kuliah di sana? Karena lebih dekat, katanya lebih dekat ke Malaysia lah, Kuala Lumpur daripada ke Jakarta. Oh Iyalah. Oh iya kan Riau, Medan. Iya. Lebih dekat ke Malaysia kayak gitu. Jadi emang banyak banget. Jadi sebenarnya kemarin 3 hari itu aku gak banyak dengar orang bahasa Melayu, kebanyakan bahasa Medan, Kores. Iya, kebanyakan mereka pakai logat Medan dan sebagainya. Jadi itu tadi panitia dan jajarannya itu orang Indonesia, pesertanya juga orang Indonesia, dan kita acara di university yang tadi aku bilang. Nah acaranya itu tadi kamu nanya ada jalan-jalan atau enggak? Jadi mereka itu udah bikin rundown-nya, udah bikin roadmap-nya, kita kemana aja. Di hari pertama, hari Senin itu jadwalnya itu jalan-jalan ke Genting Island. Jalan-jalan dulu. Jadi sebelum lomba itu jalan-jalan dulu ke Genting Island. Jadi ada Genting Island. Oh sebelum Jadi ini berkutat dengan kayak di universitas dulu ya. Ini Iya, dulu. dibikin relax dulu. Karena nanti ditunggu gitu. Iya. Tapi sedihnya, ada sedihnya. Iya. Kita kan berangkatnya itu Senin kita flightnya departure-nya itu yang jam 13 lewat lah, jam 2 kurang. Nah, sedangkan schedule-nya itu jalan-jalan ke Genting Island itu di jam 10 sampai jam kita berangkat gitu. Itu ya, jadi intinya first day kita nggak kemana-mana. Maksudnya kita nggak ikutin schedule dari panitia. Tapi alhamdulillah dengan bimbingan dan dengan penjagaan, ya bimbingan. Jadi kita tuh kesana sama Pak Dekan, Pak Nimali. Langsung sama Iya, Dekan. se-aware itu loh Dekan Feby. Itu kan jadi sepaket ya sama Pak Dekan, sama Bu Fitri juga, Bu Dekan gitu, ditemenin di sana. Setelah sampai itu, alhamdulillah kita diajak jalan dulu gitu kan. Nungguin kita nggak ikut ke Genting Island, Apa sih namanya? Nah, malamnya itu kita sampai di hotel, udah check in, diajak jalan-jalan lah, tapi jalan kaki. Jalan kaki, tapi alhamdulillah si hotelnya itu strategis, jalan sedikit tuh langsung ada Chinatown. Jadi di Malaysia di KL itu ada Chinatown, itu lucu banget. Jadi
kayak apa ya, kayak pasar malam gitu, cuman dekorasinya itu lampion-lampion kayak China gitu loh. Jadi nuansa China, tapi yang jual banyak orang India. Jadi teman-teman di sana itu kan kalau misalnya di kita masyarakatnya itu nggak hanya masyarakat pribumi yang ras kita gitu, ada juga kan China dan sebagainya. Kalau di sana itu banyaknya China dan India, jadi dominan di sana. Banyak banget orang-orang pelancong India di sana. Jadi ya ke sebelah sini orang-orang pada bebeldagan gitu kan, orang India sebelah sini masih song kayak gitu. Jadi sebetulnya mah banyak udah bercampur gitu budayanya mereka. Kita muter-muter Chinatown di sana. Terus kita makan ini musangking. Durian besar ketemu ini Dan kamu nggak dalamnya lagi cuti dulu. Jadi ketemunya sama Uncle Butuh. sama Badrul. Badrul. Ini tuh jadi pelantur makanya. Ya makanya kita jalan-jalan di sana di Bebenjoken ya, namanya Bebenjoken. Kita pulang itu rombongan udah pulang juga udah rest di hotelnya, terus kita istirahat. Tapi karena beban pikiran besok harus lomba, itu kita kan setelah jalan-jalan di Chinatown itu pulang ke hotel sekitar jam 11, setengah 12-an lah. Terus kita bersih-bersih sampai jam 12, setengah 1. Jadi sekamar itu alhamdulillah dapat bertiga sama yang dari unsur tiga-tiganya. Sekamar yang family room gitu, jadi enak gitu, gak kagum. Jadi waktu itu maaf dipotong. Iya. Kesananya bukan TAW aja. Oh iya, jadi kita berangkat dari FEB itu ada mahasiswa ekonomi syariah, aku sendiri ada mahasiswa perbankan syariah, teh Iklima anak Hikmah tuh demisnya Hikmah, ada teh Iklima Fatma Zahra, terus ada juga Tom Himaksi, akuntansi teh itu Fatul Asia. Jadi itu tuh perwakilan fakultas ya? Jurusan. Jurusan. Jadi memang sengaja diambil yang dari prodi masing-masing. Udah kayak gitu, setelah kita beres-beres, bersih-bersih, setelah bersih-bersih itu kita kayak aduh besok lomba nih gitu kan, ada beban moral harus ngafalin minimal lu ngulang-ngulang dulu lah presentasi gitu kan ya. Karena kan presentasi itu di hadapan banyak orang. Iya, terus pakai bahasa Inggris kan, bukan bahasa ibu kita. Terus bukan di negara sendiri. Iya, itu bebannya tuh di sini berat banget. Iya. Jadi kita ngafal bareng-bareng di hotel room itu sampai setengah 2-an. Setelah 2 malam. Setengah 2 malam, kita kuat. Kita nggak kuat, kita tidur, bangun itu. Jadi di sana tuh 1 jam lebih awal ya dari kita. Oh iya. Subuh itu tapi jam 6. Di sana subuh jam 6. Kita bangun jam 6, sholat subuh, siap-siap berangkat ke universitinya. Setelah itu pembukaan dan sebagainya. Dilanjutlah kegiatan inti lombanya kayak gitu. Buat Izai itu ada kategori student, ada kategori profesional. Kayak gitu. Kalau kita student dong. Oh iya dong. Kita belum profesional. Semoga jadi profesional. Iya, amin. Dan di acara itu lomba saya aja atau ada yang Ada 2 cabang lomba, ada esai, ada juga business plan. Business plan itu untuk kelompok atau pribadi. Jadi gini, kita tuh awalnya mau ambil 2 cabang ini karena kan biar sekalian lah kita berangkat ngongkos dan lain sebagainya, kita ambil semua gitu kan, supaya mengefisiensikan budget. Gak juga sih, maksudnya biar kita nyoba juga business plan itu kayak apa lombanya dan lain sebagainya. Tapi ternyata kan panitianya nggak bisa 2, jadi harus pilih salah satu karena in the same time kan acaranya. Jadi kita pilih essay aja deh masing-masing supaya bisa menyebar jaring lah bahasanya gitu. Kayak gitu. Jadi kita pilih essay itu dipisah ruangannya. Essay itu di auditorium di sana. Kalau business plan itu ada di kelas-kelas kayak gitu. Lombanya kita yang student kategori dulu, habis itu professional kategori. itu berapa apa ya namanya? Berapa Peserta. Oh, berapa peserta?
Kalau untuk student kategori itu ada 10. Kalau untuk yang profesional itu nggak salah ada 5. Oh, Jadi ada 15 kayak gitu. Untuk yang lebih banyak itu di ini sih business plan, karena business plan itu kan tim ya. Oh iya. Banyak Dan ada tim itu yang beberapa ya. ada 35 kelompok. Oh, 35 kelompok. Iya. Belum lagi dalam satu kelompok bisa aja yang bertiga. Iya, berdua gitu. dan dari Jawa Barat ada selain Ada sih satu orang nih, saya juga cowok ya ada. Jadi dari 4 lah. Jadi itu Jawa Barat. Jawa Barat mana? Bukan Jawa Barat deh, dia tuh di Jakarta tau. Oh, Sorry, iya. di Jawa Barat berarti kita doang. Di Oh, Jawa Barat berarti di Jawa Jawa Barat. Barat aja. Yang satu itu yang cowok, yang saya juga dia student kategori dari Jakarta. Selainnya Medan? Enggak. Medan, dari Padang ada, dari Madura. Kalau dari luar negeri juga. Enggak ada. Oh, jadi Malaysia-nya enggak ada. Enggak ada. Jadi emang itu tadi panitianya dari Indonesia. Oh, jadi yang di Malaysia itu tempatnya gitu. Iya. Oh, oke. Gitu. Tapi aku lihat nih di beberapa gambar Teteh ya, waktu kegiatan di sana. Nah, aku lihat Teteh mempresentasikan kan esai yang Teteh bikin. Yap. Ya, nah itu ada kesulitan nggak sih waktu menyampaikan hasil pemikiran Teteh ke hadapan publik gitu, apalagi yang nonton bukan hanya mahasiswa seperti kita gitu kan, pasti ada Seperti apa? ada nggak sih kesulitan atau gugupnya gimana waktu menyampaikan esai tersebut? Jujur, sebagai mahasiswa yang masih perlu banyak belajar, aku tuh belum banyak jam terbang dalam public speaking gitu kan. Aku masih pasti ada rasa nervousnya itu sangat-sangat. Kalau aku nervous banget ya, itu suka jadi enak gitu loh. Suka kayak pengen sama iya. gitu. Jadi emang nervous itu pasti nervous, tapi alhamdulillah ditenangin juga sama dekan, tenang gitu. Sama dekan sama Bu dekan juga, alhamdulillah. Pas penyampaiannya itu ditonton sama pesertanya, terus sama di beberapa mahasiswa dari university itu, terus juga dari jurinya dari situ, dari si university-nya gitu ya. Ada 2 juri orang Malay gitu. Oke. Jadi kan kita mention juga ya kalau Teteh merupakan mahasiswa berprestasi dari Fakultas FEB, juga sebagai ketua himpunan ekonomi syariah atau Hima Ekstra Teteh ya. Yap. Nah, boleh tepuk tangan Bang. Boleh. Jadi bisa kita katakan itu double ya Teh ya. Jadi Mapres iya, terus jadi ketua himpunan juga iya. Nah, ada nggak sih kesulitan buat membagi waktu antara belajar dengan berorganisasi, karena Teh juga berorganisasi juga kan, dan itu seperti kita tahu berorganisasi pulang sore lah atau misal saat rapat gitu ya, mahasiswa kura-kura ya. Kura-kura. Jadi Teteh ada nggak sih kesulitan buat membagi waktu antara belajar dan organisasi? Kesulitan pasti ada, cuman yang harus ditanamkan dalam mindset kita itu adalah first priority kita itu adalah belajar. Kita sebagai mahasiswa, responsibility-nya sebagai pelajar, belajar di kelas, tapi juga punya hak dan harus punya keinginan untuk explore di luar kelas sebagai organisator gitu kan ya. Kita juga harus membuka wawasan kita selain akademik kita di dalam kelas gitu. Untuk manajemen waktunya yaitu tadi misalnya organisasi di hari libur kuliah, tapi setelah pulang dari organisasi harus juga nih buka-buka buku, harus juga belajar apa yang besok akan ya minimal baca apa yang mau besok dibahas gitu. Jadi Jadi si RPS kan. iya. Jadi ingat teman-teman, belajar. Kalau mau Enggak sih. Tapi kalau gini, inisiasinya kalau misalnya kalian nggak suka baca buku, kalian bisa nonton di YouTube. Banyak banget dosen-dosen yang suka upload video mereka ngajar. Lagi ngejelasin materi-materi itu bisa
banget. Kalau misalnya kalian yang suka visualisasinya ada gitu, gak suka baca-baca bisa ya, jadi bisa lewat YouTube ya Teh ya, belajar karena belajar tuh sekarang bukan hanya dengan membaca buku tapi banyak ya media belajar. Jadi aksesnya udah ya mudah kan, banget. kalian juga pasti tahu ya anak apa namanya itu anak pers bahwa literasi itu gak hanya berbentuk buku, literasi itu bisa dalam banyak hal gitu. Betul sekali. Ya gitu mungkin kalau manajemen waktunya, jadi harus pintar nyuri waktu. Oh sama ya, waktunya Bukan, aku mau baca pertanyaan. Percayaan. kita harus bisa bagi-bagi waktu, nyuri waktu deh nyuri waktu. Selain kalau misalnya kita di one day itu kita harus spend time-nya itu lebih ke organisasi, ya kita harus nyuri waktu belajar. Kalau misalnya kita spend time-nya harus belajar, kita harus nyuri waktu juga untuk concern dan untuk aware sama organisasi kita. Oke, jadi untuk Teteh prioritasnya itu Belajar. belajar. Ya. Sama kayak aku sih Teh. Iya, percaya. Amin. Nah, Teh, susah gak sih untuk mempertahankan nilai gitu? Boleh nanti ada riset itu pengaruh organisasi terhadap nilai. Ya bercanda. Susah enggak gampang, susah guys, mempertahankan. Jadi gini loh, karena kita mahasiswa, kita harus aktif, jadi tidak hanya dinilai dari hasil UAS, dari hasil ujian-ujian, kita juga harus aktif di kelas kan. Nah, yang aku kurang itu adalah brand ini, apa namanya itu, self branding. Self brandingnya dalam hal maksudnya gini, kita aktif di kelas, percuma kalau dosen kita nggak kenal kita. Gitu. Emang karena enggak di awal-awal kemarin pas pres itu struggle-nya di situ. Misalnya kita aktif tapi dosen nggak kenal kita, nanti pas nilai emang kenal kita ya gitu. Jadi tipsnya adalah bukan harus caper ya, tapi harus bisa itu tadi self branding bahwa kalau misalnya mau bertanya, Bapak Salsi mau bertanya, gitu. Memperkenalkan diri. Iya. Oh, ini yang sebuah tips. Betul. Jadi kalau misalnya nilai itu, kalau boleh kasarnya sih biar dosennya ingat kita dulu. Terus buktikan improve dengan prestasi kita, keaktifan kita, apalagi juga di ujian sih. Sekarang kita mau bacain question box dari teman-teman. Ya, karena kita sudah announcement question box di IG kita. Kita akan bacain pertanyaan dari teman-teman. Ini dari rim_a108. 108 apa tuh? Oke. Mahasiswa dengan organisasi atau mahasiswa dengan prestasi? Karena jadi dua-duanya pertanyaan kayak ini. Jadi pilihan mending mahasiswa dengan organisasi atau mahasiswa dengan prestasi. Ayo, kan dua-duanya nih, mahasiswa berprestasi iya, terus mahasiswa berorganisasi. Gimana tuh? Kalau Kalau aku mendingan Kamu jangan pencitraan gitu. Ini tuh pertanyaan kayak ini ya, kayak kamu ditanya milih ayah atau ibu. Oh iya. Kan sulit karena gini, mahasiswa tidak berprestasi itu rasanya bukan mahasiswa tidak berorganisasi juga rasanya bukan mahasiswa, karena kalian tahu kan apa namanya itu, peran sebagai mahasiswa itu ada agent of change, ada moral social control, ada iron stock dan sebagainya. Dan itu berkaitan dengan social yang kita harus tingkatkan banget awareness kita kan. Salah satunya melalui wadah organisasi yang disediakan baik di dalam kampus maupun di luar kampus kayak gitu. Jadi sebetulnya ya itu tadi, kalau ditanya saya mending gak usah jadi mahasiswa. Ya salah. Ya. Jadi nggak bisa milih karena dua-duanya adalah pilihan aku. Ya. Oke, ini dari Lala. Iya. Lalau.
Jadi enggak ulang. Oke. Ya maaf. Oke. Ini ada dari Lalau 09. Pertanyaannya, apa pengalaman yang paling menarik selama mengikuti perlombaan atau olimpiade? Wah. Oke. Hal yang paling menarik. Sebenarnya disclaimer, aku nggak pernah ikut olimpiade. Bohong. Apa? Bandung. Dia kenal Bandung. Oke. Hal paling menarik yang unforgettable ya adalah momen dimana aku harus mempersiapkan. Jadi momen persiapannya itu yang paling nggak terlupakan. Teh, kasih motivasi buat yang lagi burn out karena tugas kuliah sama organisasi sama-sama brutal. Brutal. Tugas iya. Organisasi juga iya. Kan kadang ada yang organisasinya tuh banyak banget proker, Banyak banget proper. Terus kebagian dia koor kan. Jadinya aduh semakin gue tuh. Karena bener teh, aku sendiri itu emang kayak gitu. Jadi lebih sering burn out ya akhirnya ini gitu. Nah, karena tuh gimana tuh? Tugasnya bukan cuma satu dosen nih. Tugas dari berbagai dosen gitu kan. Gimana tuh teh? ini lebih ke motivasi, boleh tipsnya bagaimana? Dan Teh Alia, pengalaman Teh Alia sendiri tuh ngatasin itu kayak gimana? Oke. Kalau dibilang nggak pernah berenang, aku sering. Kayak setiap manusia tuh pasti ya mengalami hal itu. Yang busy aja. Kalau enggak, kalau yang normal. Ya. Bersenda. Oke. Jadi sebetulnya kalau lagi burn out, ini sebetulnya ini sih klise tapi betulan harus diimplementasikan. Take a chance buat buat mendalami hobi kamu, buat melakukan apa yang kamu suka. Jadi ini loh, di sisi kamu punya tugas numpuk, kamu punya tanggung jawab yang tinggi, yang besar di organisasi. Di saat kamu udah mumet dan waduh kayaknya ini nggak bisa dilanjut dulu nih. Kalau dilanjut pun kayaknya nggak akan maksimal gitu kan. Kalau karena kita itu merasa capek mental, capek fisik dan sebagainya. Itu tadi take a chance buat lakuin apa yang kamu suka. Misalnya kamu hobinya traveling, kamu ya traveling. Kalau kalau misalnya orang introvert sukanya dengerin musik di kamar menyendiri dan sebagainya, itu Nonton anime. iya nonton misalnya gitu, nonton di kamar itu boleh banget. Jadi kasih waktu buat diri kamu kasih waktu untuk diri kamu melakukan hal-hal yang kamu suka. Jadi sebagai apresiasi kamu sudah sampai situ, apresiasi dulu kalau misalnya sudah. Tapi apresiasi dan melakukan hobinya itu jangan kebablasan ya. Jadi memang harus dipatuh waktunya dan harus komitmen. Ya aku istirahat dari jam berapa sampai jam berapa misalnya gini, aku meluangkan waktu 1 hari untuk melakukan hobi aku, ya udah 1 hari, jangan molor sampai seminggu. Kemudian kan berlandaskan self reward. Iya, self rewardnya yang terlalu panjang gitu. Jadi bahasanya kita tidur dulu sejenak dari kememetan tugas-tugas kita di luar sebagai mahasiswa dan sebagai organisator. Kayak gitu tadi. Jadi luangkan waktu. Jadi ke diri sendiri dulu ya teh ya, nyenengin diri sendiri, nanti kita mungkin akan Muncul motivasi gitu ya. Jadi semangat lagi. Jadi semangat lagi. Mungkin Allah pun akan gitu kan. Aku dikasih semangat gitu kan. Ada lagi kan teh Bun, pertanyaan? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir. Sebenarnya masih banyak Teh, tapi nggak Masih mungkin. banyak. Soalnya Kita pilih 3 pertanyaan nanti ya. dimarahin tum saya. Nanti kalau siapa mau nanya langsung aja DM ke ini. Oh iya, nanti boleh nanti kita cantumin emailnya Teh Alia ya. Oke, ini dari Teh Nayula DNS_. Gimana caranya ngebuat skala prioritas dari kesibukan perkuliahan kita? Makasih. Sama-sama. Jadi Jauh. oke.
Tadi kayaknya udah dinotis juga bahwa priority kita sebagai mahasiswa ya belajar. Jadi ini maksudnya meningkat Naila. Jadi kayaknya contoh skala prioritas kayak gini loh, bikin skala prioritas itu. Untuk bikin skala prioritas ya. Tadi aku udah notice juga sebetulnya bahwa skala priority kita itu adalah sebagai mahasiswa yang belajar. Di samping itu kita harus punya keinginan untuk explore dunia luar melalui organisasi, melalui magang dan sebagainya. Ya, magang juga di organisasi kan ya. Nah, untuk skala prioritas, untuk mengetahui itu kita harus paham betul peran kita itu apa, peran terbesar kita itu apa. Misalnya tugas-tugas itu, maksudnya kita sebagai manusia itu nggak hanya sebagai mahasiswa dan anggota dari organisasi kan, kita juga punya peran sebagai anak dari orang tua, kita juga punya peran sebagai kakak dari adik atau sebagai adik dari kakak gitu. Nah, kita harus tahu tempat, waktu dan peran kita itu di momen itu yang harus ditinggikan dan harus dikeluarkan itu seperti apa. Misalnya di rumah kita udah sibuk nih di kampus dengan organisasi, dengan kuliah, di rumah masa gak mau sih nolongin orang tua, nyuci piring dan sebagainya. Jadi emang itu tadi harus tahu dan paham peran besar kita di suatu momen itu seperti apa kayak gitu. Misalnya di momen-momen ujian nih, di momen-momen ujian UTS atau UAS, tapi dibentrok atau dibenturkan dengan proker misalnya gitu. Tadi aku bilang apa? Prioritas kita sebagai mahasiswa belajar. Boleh berorganisasi, merancang atau mempersiapkan perkara yang akan kita garap, tapi jangan lupakan kewajiban kita untuk belajar untuk mempersiapkan UAS kita, karena nilai itu memang bukan segalanya, tapi kalau nilai kita anjlok, siapa yang rugi? Ya kan? Siapa yang sedih juga kan? Ya, kayak gitu. Orang tua kita udah kita kuliah ya untuk dapat nilai baik gitu. Dan jangan lupa dapat nilai baik harus dengan cara yang baik. Wow. Jadi sebetulnya kita harus pintar-pintar menempatkan diri dan membagi waktu ya teh ya, antara belajar, tapi yang pasti itu belajar itu penting ya, dan organisasi gitu. Ini aja ya, maksudnya sharing aja persepsi aku seperti apa sebagai mahasiswa dan sebagai manusia. Maksudnya gini, silahkan kalian memiliki persepsi yang lain di luar apa yang aku persepsikan dan apa yang aku ungkapkan hari ini. Misalnya tadi aku menjawab bahwa priority aku sebagai mahasiswa belajar, dan kalaupun misalnya harus dipilih antara prioritas sebagai organisator dan mahasiswa untuk belajar, ya aku memilih dan meninggikan peran aku di sini yang belajar sebagai mahasiswa, tapi tidak melupakan si second priority. Sebelum ditutup nih, ada closing statement dari Teh Alia, mungkin untuk teman-teman yang berkesempatan untuk nonton Bisik episode 1. Boleh, Teh Alia. Oke. Ini sebenarnya nggak di briefing dulu. Aku sebenarnya sering bilang sih sama teman-teman yang muda bahwa kita masih muda, masih punya banyak energi, masih punya banyak waktu, ya mestinya di luar dari kehendak Allah memberi umur kita sampai kapan, sampai berapa. Kita harus manfaatkan waktu kita, take a chance bahwa kita harus lebih produktif. Misalnya kita sebagai mahasiswa semester berapa? 3. Ya kita harus punya pemikiran mahasiswa semester 7 misalnya gitu. Jadi one step forward dari apa yang menjadi peran kita saat ini gitu. Jadi itu intinya adalah be productive. Oke, be produktif katanya guys. Jadi jangan tertahan terus. Aku jadi ini loh, jadi termotivasi. Iya, jadi termotivasi untuk melakukan yang terbaik gitu ya. Dan selalu ingat belajar gitu. Organisasi boleh, prestasi ya harus sih sebetulnya ya. Tapi jangan lupa belajar karena itu kuncinya gitu. Iya nggak sih? Betul, kuncinya. Dan kalau merasa kesusahan, karena sebenarnya Allah tuh
bakal ngasih cobaan ke manusia yang seberat itu kan. Jadi tadi kata yang Teh Alia bilang kalau misalnya kita lagi burn out atau jenuh nih, nah kita bisa melakukan dulu apa yang kita suka gitu. Jadi semoga aja dari sana menimbulkan motivasi gitu. Jadi mancing dulu Ya, mancing. semangat diri gitu ya. Refresh. Oke teman-teman. Ya. Betul. Refresh dulu semangatnya. Betul. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja ngobrol seru Santai kali kita. ini. Sesantai ini, Santai ini. wah, kita sampai Semoga obrolan kita pada hari ini dapat menginspirasi teman-teman juga yang menonton, dan semoga menjadi cerita baik bagi Teh Alia bertemu kita. ya. Tapi ngobrol sama Teh Alia tuh seru loh. Jadi maksudnya seru. biasanya nih persepsi orang yang pintar itu monoton, bosen gitu. Tapi ini bercandanya asik juga. Bosan bapak. Bisa muncul ya kayak. Gitu. Nah tadi kita udah seru-seruan ngobrol santai juga bersama Teh Alia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you on the next video. Bye-bye. body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.